utama digerakkannya full day itu untuk membuat siswa itu lebih fokus belajar, juga membentuk kepribadian siswa lebih tangguh dan mandiri. Halo sobat pendengar semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Bunta, tempat kita bahas hal menarik seputar dunia pendidikan. Aku Renando dan kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat nih, kalau full day efektif atau menguras energi. Bersama aku kali ini sudah hadir dan narasumber luar biasa. Yang pertama ada Bu Anita, guru muda yang mendukung langsung program tersebut, dan yang kedua ada Sekar, siswa yang menjalani langsung program tersebut. Oke, halo semuanya. Wah, saya merasa senang banget ya dan merasa seru karena topik hari ini cukup menarik ya. Hai semuanya, aku Sekar. Jujur aku senang banget bisa sharing pengalaman tentang full day school karena banyak banget sekali. Nah, kan banget kita bakal dengar dari dua sisi, dari pendidik dan juga dari siswa. Langsung aja kita mulai. Wanita mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya apa sih tujuan diterapkannya sistem full day ini? Baik, tujuan utama digerakkannya full day itu untuk membuat siswa itu lebih fokus belajar, juga membentuk kepribadian siswa lebih tangguh dan mandiri. Dengan waktu yang lebih panjang, maka sekolah bisa menambahkan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan bimbingan rohani, juga pembentukan karakter. Jadi bukan cuma akademik ya, tapi juga pembentukan kepribadian. Iya, betul banget. Karena full day school itu tidak hanya membuat siswa itu pintar di otak saja, tapi juga membentuk kepribadian siswa untuk lebih kuat dan tangguh, dan menambah nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari sisi siswa nih, Sekar, kamu sendiri ngerasain gimana sih sistem full day ini? Awalnya sih aku pikir seru karena bisa ikut banyak kegiatan di sekolah tanpa harus les keluar lagi. Tapi lama-kelamaan rasanya capek banget. Pulang sore, masih ada PR, apalagi nanti harus bantu orang tua di rumah juga. Wah, berarti capeknya double ya? Tapi kamu masih bisa menikmati beberapa sisi positifnya nggak? Iya sih, aku jadi bisa disiplin dan bisa atur waktu. Bu Anita mendengar keluhan seperti ini dari siswa, gimana pandangan Ibu? Wajar banget ya, sistem ini tuh memang berat di awal. Tapi sekolah juga menyesuaikan dengan adanya full day ini, yaitu dengan menambahkan kegiatan-kegiatan yaitu seperti seni atau olahraga supaya siswa itu nggak bosen gitu. Iya, kalau gitu aku setuju banget, Bu. Cuma kadang pelaksanaannya belum maksimal. Di beberapa sekolah kadang ada yang kegiatannya padat banget tanpa waktu istirahat yang cukup. Betul sekali, dan itu yang harus terus dievaluasi. Karena guru itu juga harus peka terhadap siswa ya. Kalau siswanya udah terlihat lelah, maka kegiatan juga bisa diganti dengan diskusi ringan atau obrolan-obrolan ringan gitu. Jadi memang kudunya ada pengelolaan waktu dan suasana belajar ya. Benar sekali, karena tujuan utama sistem full day itu tidak membuat siswa kecapekan, tetapi membuat lingkungan belajar lebih positif dan produktif. Sekarang aku penasaran nih, pengalaman pribadi kalian gimana? Cerita dong, pasti kalian udah ngerasain sendiri gimana rasanya sekolah full day kan? Iya banget, Ren. Aku dulu tuh semangat banget pas dengar sekolah aku bakal ngadain sekolah full day. Di pikiranku tuh bakal seru banget karena bisa ikut banyak kegiatan, terus bisa main di sekolah juga. Jadi awalnya semangat ya, tapi gimana setelah dijalani? Di minggu-minggu pertama sih masih oke, tapi lama-lama berasa banget capeknya. Bayangin aja, dari pagi sampai sore duduk di kelas terus. Kadang masih ada tugas atau kegiatan tambahan juga. Rasanya tuh energi kayak disedot habis gitu. Iya sih, pasti kaget ya. Dari yang biasanya pulang siang, tiba-tiba harus sampai sore. Betul, awalnya aku pikir bisa adaptasi cepat. Tapi badan dan otak butuh waktu. Kadang jam pelajaran terakhir tuh udah gak kuat banget. Apalagi kalau pelajarannya teori semua. Wah, bisa kebayang tuh.
Nah, kalau dari sisi guru gimana Bu Anita? Apa juga kerasa perubahannya? Oke, tentu sekali ya Ren, karena tidak hanya siswa yang merasakan tapi juga guru. Guru juga perlu menyesuaikan cara mengajar supaya siswanya itu gak cepat bosan. Karena kalau tidak menyesuaikan, siswa itu bakal lebih cepat bosan, lelah, juga bahkan mulai sulit fokus gitu. Benar juga ya, jadi guru harus ikut menyesuaikan ritme. Iya betul, biasanya itu ya saya selipkan kegiatan-kegiatan ringan di sela-sela pelajaran seperti obrolan ringan atau diskusi singkat kelompok kecil gitu. Nah itu tujuannya supaya siswa itu mendapatkan jeda istirahat yang cukup dari tekanan pikiran yang berat gitu. Wah, itu membantu banget sih, Bu. Soalnya kalau belajar terus tanpa jeda bakal bikin pusing. Iya Sekar, kita itu manusia bukan mesin, jadi keseimbangan itu penting banget. Saya juga selalu ingatkan kok siswa-siswa saya untuk menjaga pola makan, pola tidur, juga tetap aktif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Wah, bagus banget tuh Bu. Jadi sistem full day sebenarnya bisa berjalan baik asal diatur dengan bijak ya. Betul sekali, kalau guru, siswa, dan sekolah bisa saling bekerja sama, maka full day school bisa menjadi kesempatan untuk membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, aku juga ngerasa gitu sekarang. Waktu dulu terasa capek banget. Tapi lama-lama aku belajar ngatur waktu dan gak nunda-nunda tugas lagi. Nah, itu dia. Jadi walaupun awalnya berat, ternyata banyak nilai positif yang bisa diambil ya, baik dari siswa maupun dari guru. Bener Ren, yang penting kita itu terus belajar beradaptasi. Karena pada akhirnya pendidikan itu bukan cuma soal jam belajar, tapi soal bagaimana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih seimbang. Wah, setuju banget Bu. Terima kasih Bu Anita dan Sekar udah berbagi pengalaman yang inspiratif banget. Sebelum kita tutup, saya mau tanya, menurut kalian apa solusi terbaik agar sekolah full day tetap efektif tapi nggak bikin stres? Nah, kalau dari saya, sekolah itu harus lebih kreatif. Misalnya, membuat jadwal seimbang antara pelajaran berat dan pelajaran santai. Nah, itu juga perlu dievaluasi ya, agar tahu mana yang harus diperbaiki. Kalau dari sisi siswa sih mungkin evaluasi terus, biar tahu apa yang perlu diperbaiki. Wah, setuju banget. Jadi dua-duanya punya peran. Sekolah harus menyesuaikan sistemnya dan siswa juga harus pandai menyesuaikan diri. Nah, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa sekolah full day punya manfaat tapi tetap butuh keseimbangan antara akademik dan istirahat. Benar, kalau dijalankan dengan baik, sistem ini tuh dapat membentuk karakter siswa yang lebih tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Iya, asal tetap membahagikan waktu istirahat dan kegiatan santai biar siswa nggak stres dan kehilangan semangat belajar. Terima kasih banyak buat Bu Anita dan Sekar yang udah berbagi pandangan dan pengalaman hari ini. Dan buat para pendengar, semoga obrolan ini menjadi inspirasi buat melihat sekolah full day dari dua sisi. Iya, sama-sama. Semoga makin banyak sekolah yang bisa menerapkan sistem ini. Dan juga semoga siswa bisa terus semangat walaupun sekolah pulang sore. Bener banget. Sampai jumpa di episode Ngobrol Pintar berikutnya. Tetap semangat belajar dan lupa bahagia. Bye. Bye.